Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dikna Lutfiani Citra Pradana. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penentuan dosis pada pasien gangguan hepar. Jadi, hepar merupakan organ yang bertanggung jawab dalam metabolisme obat. Sebagian besar metabolisme obat memang dikatalisis oleh enzim yang terkandung dalam mikrosom pada hepatosit, yang sering dikenal dengan sitokrom P450 atau CYP450. Untuk jenis kerusakan hepar ada perlukan hati, nekrosis hati, kolestasis, sirosis, dan gagal hati. Dua jenis utama penyakit hepar ada pertama hepatitis dan sirosis hepar. Hepatitis merupakan hepar-itis secara terminologi medis, artinya itis adalah peradangan. Sedangkan hepa artinya peradangan pada hepar. Jadi hepatosit di situ akan menurun atau mati. Pada hepatosit akut, gejalanya termasuk ringan. Di sana terjadi penurunan metabolisme obat sementara dan tidak memerlukan perubahan dosis obat yang digunakan yang mempengaruhi hepar. Pada hepatitis kronis, hepatosit rusak irreversibel sehingga perlu perubahan dosis obat yang diperlukan. Jika tidak dilakukan adjustment dose pada kondisi gangguan hepatitis kronis akan menjadikan pasien tersebut prognosisnya menjadi sirosis hepar. Kondisi sirosis hepar di sini terjadi penurunan permanen dari fungsi hepatosit, perubahan dosis itu harus dibutuhkan. Untuk tes fungsi hati di sini kita gunakan untuk menentukan diagnosa derajat beratnya kelainan hati. Di sini contohnya transaminase. Transaminase merupakan enzim yang mengkatalisis pertukaran gugus amino dari asam amino ke asam keto sehingga membentuk asam amino baru dan asam keto baru pada penyakit hati. Jadi di sini kadar SGOT SGPT itu kita bisa cek hasilnya untuk nilai normal 10-40 IU per liter dan SGPT 5-35 IU per liter. Interpretasinya, jika meningkat sesuai inflamasi atau nekrosis hepatositnya, tidak diperlukan untuk mengukur keduanya, tapi di sini perbandingan ALT harus lebih dari 2. Jadi cenderung ke penyakit hepatitis alkoholik. Kemudian bilirubin. Bilirubin nilai normal totalnya di sini 0 sampai 1, miligram per desiliter. Untuk bilirubin direct di sini 0 sampai 0,4 miligram per desiliter. Konjugasi bilirubin itu sangat penting untuk ekskresi, tapi tanpa konjugasi bilirubin tidak dapat diekskresikan oleh ginjal sehingga terjadi penumpukan. Nah, di sini menunjukkan adanya gangguan fungsi hati. Untuk prothrombin time, semua faktor koagulasi disintesis oleh hati sehingga dapat mengubah koagulasi dengan prothrombin time normal 11,2 sampai 13,2 detik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya gagal hati akut atau kronis atau terjadi obstruksi pada biliar. Untuk metabolisme obat, ada reaksi fase 1 dan reaksi fase 2, di mana reaksi fase 1 ini adalah reaksi oksidasi, hidrolisis, dan reduksi dengan bantuan sistem enzim sitokrom P450 yang terikat pada membran retikulum endoplasma dalam hepatosit. Sedangkan reaksi fase 2 di sini, reaksi konjugasi untuk membentuk glucuronate asetat atau sulfat juga dimediasi di dalam hati oleh enzim sitosol yang terkandung dalam hepatosit. Fraksi obat termetabolisme di hati di sini ada clearance hepatik dan clearance tubuh total. Pada pengaruh penyakit hepatik terhadap farmakokinetika obat, di sini penyakit hepatik itu dapat menyebabkan kegagalan untuk membentuk metabolit aktif atau tidak aktif. Dan di sini kemungkinan perubahan dalam ikatan protein obat dan fungsi ginjal, serta di sini meningkatkan ketersediaan hayati setelah pemberian oral dan terjadi akumulasi dari obat tersebut. Clearance hepatik,
dapat didapatkan dari clearance total kurangi clearance renal. Karena clearance total itu merupakan clearance hepatik ditambah clearance renal. Diartikan di sini sebagai volume plasma darah yang dibersihkan oleh hepar dan diberi dari obat persatuan waktu, jadi mili per menit. Nah, aliran darah hepatik dan clearance intrinsik di sini perubahan aliran darah dapat terjadi pada pasien dengan penyakit hati kronis. Pada pasien lain, resistensi terhadap aliran darah dapat meningkat sehingga akibat dari kerusakan jaringan dan fibrosis terjadi penurunan clearance intrinsik hati. Di sini disebabkan oleh virus hepatis dan pengguna alkohol. Berikut skema representasi dari hepar. Jadi aliran darah menuju ke organ disuplai oleh arteri hepar dan vena portal. Cabang dari arteri hepar yaitu arteri mesenterica superior. Di situ menyediakan oksigen darah ke hepar pada kadar 0,5 liter per menit. Vena portal mengalirkan darah dari saluran pencernaan pada kadar 1 liter per menit dan melewati hepar. Zat kimia, termasuk obat oral, di sini harus melewati hepar sebelum memasuki sirkulasi sistemik dan vena hepatika mengalirkan darah dan berakhir di vena cava inferior. Sini. Jenis obat yang di metabolisme terutama di hepar, di sini ada contoh-contohnya. Untuk di substrat ada acetaminophen, kafein, inhibitor ada asimetidin, dan inducer ada barbiturat, karbamazepin. Kemudian lanjutnya untuk CYP 2C9, kandesartan, amiodaron, aminoglikotomat. Kemudian di sini kemudian untuk kemudian selanjutnya, perubahan fungsi hati pada penyakit hati akan mempengaruhi aspek farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Aspek farmakokinetik dan paling berpengaruh dalam hal ini adalah metabolisme. Kebanyakan obat-obat larut lemak di metabolisme pada organ hati. Obat aktif dan metabolit di sini ketika obat lebih poten dari metabolit, keseluruhan aktivitas farmakologis akan meningkat karena konsentrasi obat akan lebih tinggi. Ketika obat kurang poten dari metabolit, keseluruhan aktivitas farmakologis akan menurun karena sedikit metabolit aktif yang terbentuk. Di sini clearance intrinsik di mana CL ini ditambah dengan laju aliran darah. Pertimbangan pendosisan ini sifat dan beratnya penyakit hati, eliminasi obat, rute pemberian obat, ikatan protein, aliran darah hepatik, clearance intrinsik obstruksi biliar, dan perubahan farmakodinamik rentang terapeutiknya. Untuk menganalisa penurusan fungsi hepar, kita menggunakan Child-Pugh score. Di sini Child-Pugh score tersebut dilihat dari total bilirubinnya, serum albumin, prothrombin time, asitas, dan hepatic encephalopathy yang terjadi. Jika skor poinnya telah 1, total bilirubin kurang dari 2, serum albumin lebih dari 3,5 dan prothrombin kurang dari 4. Di sini asitasnya tidak ada dan hepatik encephalopathy-nya tidak ada. Untuk skor poin 2 di sini tentang total bilirubin 2 sampai 3, serum albumin 2,8 sampai 3,5 dan PTT-nya 4 sampai 6, asitasnya slide dan hepatik encephalopathy-nya moderate. Untuk skor 3, dia di sini total bilirubin lebih dari 3, serum albumin 2 kurang dari 2,8 dan prothrombin lebih dari 6. Untuk asitas masuk moderate dan hepatic encephalopathy sudah sampai severe. Kondisi fungsi hepar pasien, skor totalnya 5, fungsi heparnya normal, skor total 8-9 penurunan sedang, sekitar 25%, skor total 10 atau lebih sama dengan 10 penurunan dosis harian awal
lebih dari 50% disfungsi hepar berat. Contoh kasus untuk perhitungan adjustment dose pada pasien gangguan fungsi hati, pada dosis biasa obat 95% di metabolisme di hepar 500 mg setiap 6 jam dengan total dosis harian 2000 mg per hari. Pasien sirosis hepar dengan skor CHADPOC 12, jadi dosis awal yang tepat seharusnya 50% dari dosis biasa atau menjadi 1000 mg per hari. Sehingga obat diresepkan untuk pasien sebanyak 250 mg setiap 6 jam atau 500 mg setiap 12 jam. Seperti itu. Perubahan regimen dosis dan parameter farmakokinetik obat akibat di hepar ada gangguan di sini dengan anak-anak 1 sampai 9 tahun dengan rata-rata clearance 1,4, min-dosnya 0,8 mg per kilogram per jam. Di sini teofilin clearance rentang dosis teofilinnya sekian dengan volume distribusi 0,5 per kilo. Perubahan regimen dosis parameter farmakokinetik akibat di hepar di sini tabel tersebut dirancang untuk dihasilkan konsentrasi teofilin stabil 8-12 mg per liter. Dosis dan interval dosis tersebut dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi stabil di bawah range terapi dengan menggunakan parameter farmakokinetik yang telah diukur pada pasien dengan penyakit hepar sebelumnya dengan menggunakan pasaman farmakokinetik. Maintenance dose sama dengan CSS kali clearance. Jadi dosis pemeliharaan itu sama dengan konsentrasi stabil dan kali clearance. Contoh soalnya laki-laki berusia 62 tahun, baby 65 kilo dengan kondisi cirrhosis hepar, total bilirubinnya 2,6, serum albuminnya 2,5, PTT-nya lebih dari 8 sekitar 8 detik lebih dari normal, cairan asitiknya jumlahnya kecil, tidak ada hepatik encephalopati, memiliki penyakit PPOK berat, membutuhkan perhitungan dosis awal teofilin. Pasien tidak merokok dan tidak menderita gagal jantung. Chatbox skornya hitung, kemudian dosis teofilin mencapai konsentrasi stabil 10 mg per liter. Jawabannya seperti ini, total bilirubin 2,6 mg per desiliter, serum albuminnya 2,5 mg per desiliter, proton time prolong melebihi normal yaitu 8 detik, cairan asitik dalam jumlah kecil tidak ada encephalopati. 2 sampai 3 berarti ini poinnya, ini skornya dan ini skor 1. Skor totalnya kalau misalkan 5 fungsi hepar normal, 8 sampai 9 sedang, lebih dari 10, 50% dari dosis awal. 11 poin, berarti dia lebih berat ya, setengahnya. Untuk clearance teofilinnya 0,35 kali 65, jadi 1,37 liter per jam dengan dosis pemeliharaannya 10 mg dikali 1,37 berarti 14 mg per jam. Berikut daftar pustaka dari Bauer Applet Clinical Pharmacokinetic. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.